Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita marilah senantiasa bersyukur kepada Allah. Kita bisa hadir di majelis, kita bisa hadir pada Jumat yang mulia ini. Wallahi thumma wallah, kalau bukan karena Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa beribadah kepada Allah. Maka ketika muadzin mengatakan hayyalal falah atau hayyalas shalah, Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan la haula wala quwwata illa billah. Kita diajak untuk salat, tetapi sehebat apapun kita punya badan, kalau bukan dengan bantuan Allah, mustahil kita akan bisa mendatangi panggilan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam di hari yang mulia ini kita perbanyak bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya geser sedikit para jamaah. Ini yang kosong-kosong. Kasihan yang baru datang. Geser sedikit, geser terus. Geser. Ya, isi yang kosong, isi yang kosong. Yang baru datang langsung sholat sunnah, jangan duduk. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu kita pasti akan mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia, yang paling dibutuhkan di dunia ini, toh juga dia mati. Yang Allah Azza wa Jalla katakan, innaka mayyitun. Ya Muhammad, engkau mati. Demikian juga manusia ini, wa innahum mayyitun. Mereka juga akan mati. Dan kita kelak akan dibangkitkan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala semua. Untuk apa? Kita akan pertanggungjawabkan amal kita di dunia ini. Tidur aja kah? Bahkan khutbah pun tidur? Atau apa? Maka dalam hadithul Bara ibn Azib radhiyallahu anhu ardhah, idza qubida ruhul mu'min, ketika nyawa orang beriman dicabut, ya ayatuhan nafsut thayyibah, hai nyawa yang baik, ukhruji, keluar kamu, ila mardhatillah wa ridwanih, menuju keredaan Allah Subhanahu wa taala. Keluar.
dibungkus dengan kain kafan yang sangat wangi, dinaikkan ke langit dari satu pintu demi pintu, dan disebut dan disambut. Ketika sudah dikembalikan dalam kuburnya, dia mulai ditanya. Itu sebabnya ketika pemakaman, dalam hadis riwayat Al-Imam Abu Daud dari sahabat Utsman bin Affan, Nabi SAW begitu selesai pemakaman, Nabi berdiri mengatakan, "Istaghfiru li akhikum." Hai yang hadir, mintakan saudara kalian yang meninggal ini ampunan. Was'alu lahu tatsbit, mintakan dia ketetapan. Bukan antum yang ajar dia. Antum mintakan dia kepada Allah. Allahumma ghfir lahu wa tsabbithu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah tetapkan dia. Kenapa? Fa innahu al-ana yus'al, dia ditanya. Pertanyaannya hanya 3. Pertanyaan sudah ada, bocorannya pun sudah ada. Cuma kita mau belajar apa tidak? Yang pertama, man rabbuka? Siapa Rabbmu? Aiman ma'buduk? Siapa yang kau ibadahi di dunia ini? Apakah engkau bagi-bagi ibadah kepada selain Allah? Mengkultus selain Allah? Disinilah dia tepatnya kita berusaha mempelajari makna kalimatut tauhid, la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi di dunia ini kecuali Allah. Maka luruskan wahai saudaraku, makna la ilaha illallah kita masih saja tiada Tuhan selain Allah. Ini kita membohongi diri kita. Banyak yang disembah selain Allah, itu namanya Tuhan. Tapi yang berhak itu yang kita inginkan siapa? Tidak ada kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Ditegaskan dalam 2 surat, dalam 2 ayat. Surah Luqman, suratul Hajj. Dzalika bi anna Allah wal haq. Yang hak diibadahi itu hanya Allah. Wa annama yad'una min dunihil batil. Selain Allah batil semuanya. Orang beriman merabbuka dijawab Rabbi Allah. Kenapa? Dia sudah belajar di dunia. Dia sudah imani di dunia. Bukan diajar setelah dia mati. Yang kedua, waman nabiyuka? Dalam satu riwayat, waman hadzal rajul alladzi bu'itsa fik? Siapa laki-laki yang diutus kepadamu ini? Dalam hadis Al-Bara bin Azib yang panjang. Siapa laki-laki yang diutus kepadamu ini? Kita sekarang ditanya, siapa nabi kita? Nabi Muhammad SAW. Siapa bapaknya? Kurang tahu, ada yang tahu. Apalagi kakeknya dan selanjutnya. Apa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Apa konsekuensinya, tuntutannya ketika kita mengatakan aku bersaksi Muhammad utusan Allah? Tidak tahu. Kapan dia lahir, di mana dia lahir, kemana dia berhijrah, berapa tahun dia berdakwah, apa dakwahnya, di mana dia wafat, tahun berapa dia wafat. Mungkin kita sebagian tidak paham. Tapi kalau ditanya siapa nama juara 2016 pemain bola, ya pasti hafal. Kalau hobinya MotoGP, siapa juaranya? Pasti hafal. Tapi siapa rasulnya yang bakalan ditanya di dalam kubur, nggak tahu. Fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mau jawab pakai apa? Mau ngerpek, bukan zamannya. Ini loh zamannya kita belajar di dunia ini. Zamannya disebut oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, fa innal yauma amalun wala hisab. Sekarang ini kita praktik, beramal, tidak ada hisabnya. Wa ghadan, adapun kalau kita sudah masuk dalam kubur, tiba kiamat, hisabun wala amal. Yang tersisa adalah hisab, perhitungan saja, tidak ada amalan. Maka para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, untuk selamat dalam kubur, dan itu kunci sukses pertama untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya di akhirat kelak, yaitu hendaklah kita memahami siapa Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa makna dari syahadah anna Muhammad Rasulullah. Syahadah anna Muhammad Rasulullah at-tasdiqul jazim, membenarkan dengan meyakini seyakin-yakinnya bi anna Muhammadan, bahwasanya Nabi Muhammad ibn Abdullah al-Qurashi al-Hashimi al-Muttalibi Abdullah, hamba Allah, tidak ada hak untuk diibadahi. Wa rasuluh, utusan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak boleh untuk didustakan.
Ba'athahu Allah ila kafatil khalq, diutus oleh Allah Azza wa Jalla kepada seluruh makhluk ini, baik jinnya maupun manusianya kita ini, yang bersaksi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perhatikan para hadirin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini dikatakan dua kalimat syahadat. Tetapi subhanallah, dalam rukun Islam dia hanya menjadi satu rukun. Rukun Islam pertama syahadatain, tidak dikatakan rukun pertama asyhadu an la ilaha illallah, rukun kedua asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak. Kenapa? Karena kedua-duanya ini tidak bisa dipisahkan. La ilaha illallah ini kaitannya dengan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita ini beribadah kepada Allah, tidak boleh neko-neko, tidak boleh macam-macam, harus mengikuti aturannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa konsekuensinya sekarang? Ketika seorang muslim mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Muhammad hamba Allah, utusan Allah kepada seluruh makhluk. Apa yang kita dituntut ketika mengucapkan hal itu? Pertama, ta'atuhu fima amar. Laksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi bagaimana mau berbuat? Tidak pernah belajar. Mendengarnya hanya satu kali sepekan, itu pun ngantuk. Dan ini harus saya sering ingatkan para hadirin. Kita kalau kerja seger. Kenapa? Fulus, datang uang. Masuk masjid, tinggal ibarat padi mau digabah saja dia. Padahal apa? Ini yang tidak ada hitungannya, pahalanya kelak di akhirat. Oleh karena itu para hadirin rahmatullah azza wa jalla, laksanakan, taati perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan perintah Nabi subhanallah dipermudah oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, wamtithalu ma amar. Laksanakan, taati. Yang pertama, taati perintahnya. Yang kedua, laksanakan apa yang telah digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Yang keempat, tinggalkan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, wa alla yu'badallah illa bima syara'. Jangan beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah tabaraka wa taala. Inilah dia tuntutan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kunci pertama untuk Islam dan yang memasukkan kita dengan izin Allah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ta'atuhu fima amar atau tasdiquhu fima akhbar. Benarkan beritanya, laksanakan dan taati perintahnya, tinggalkan larangannya. Jangan beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya. Perhatikan empat ini para hadirin. Dan dari sini akan kita ketahui apa hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib dilaksanakan oleh seluruh yang bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hak yang pertama, kewajiban kita sebagai umat. Yang pertama adalah ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikuti beliau. Dan apa yang Allah Azza wa Jalla contohkan pada Nabi atau yang dipraktikkan oleh Nabi, itu contoh yang terbaik. Maka kita lihat sekarang ini siapa idola kita. Lihat anak-anak muda kita, lihat artis Korea begini, ngepen itu, ikut gayanya. Lihat pula pemain ini begini, ikut gayanya. Kita ini apa? Hilang kepribadian. Muslim tapi hilang kepribadian. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam suratul Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam contoh yang terbaik. Maka jangan dengar orang-orang mengatakan ya Arab ya jamaah. Kita ini Islam. Islam itu muncul dari sana. Kitab kita Al-Quran. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyrafun nasi nasaban. Manusia yang paling mulia nasabnya. Sehingga tidak ada celah bagi dia sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan wahyu ini. Ingin selamat?
tidak ada jalan kita melainkan mengikuti dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam suratul Hasyr, "Wa ma atakumur rasul fakhudhu." Apa yang dibawa oleh Rasul, ambil. "Wa ma nahakum fantahu." Apa yang dilarang, tinggalkan, jauhkan. Karena apa para hadirin? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga Imam Al-Bukhari secara muallaq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ila dzillatu was-sagharu 'ala man khalaf amri." Allah jadikan kehinaan, Allah jadikan kerendahan bagi siapa yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup pelajaran bagi kita perang Uhud. Sahabat banyak di kampungnya Madinah, tapi kalah oleh pasukan-pasukan Quraisy, pasukan-pasukan kafir. Padahal mereka bersama Rasul. Ada apa gerangan? Jawabannya adalah Nabi perintahkan pasukan pemanah jangan turun, ternyata mereka turun. Satu yang dilanggar bisa kalah. Sekarang kita ini berapa yang kita langgar terus mau menang? Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu al atamman al akmalan ala al mab'uts rahmatan lil alamin sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Hak yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wujubut tahakum ilaihi. Dia menjadi hakim kita kalau kita berbeda pandangan. Jangan ustaz, jangan syekh, jangan kiai. Tanya sama dia, iya. Tapi yang menjadi patokan kita standar benar salah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah berfirman dalam surat An-Nisa, "Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul." Kalau kita berbeda pandangan, beda pendapat, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul. Apa yang dipastikan oleh Allah benar dalam Al-Quran, ya sudah benar. Apa yang diputuskan oleh Nabi SAW benar, ya sudah benar. Jangan lagi dilawan pakai ucapan yang lain. Maka oleh karena itu dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla juga dalam surat An-Nisa, Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun." Kita tidak beriman dengan iman yang benar hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai Rasul menjadi hakim kita. Dia menjadi hakim kita. Artinya kalau dalil membawakan demikian, sahih. Bukan masalah tidak sahih. Sahih. Jelas kriteria hadisnya. Kalau sudah demikian, sami'na wa ata'na. Ini dia orang yang benar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullahnya. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja. Kemudian setelah Nabi memberikan keputusan, jangan ada sempit dada. Wah, ini kan bukan guru saya ngomong begini. Wah, ini bukan begini kata kiai saya. Sebentar dulu, mau ikut Nabi atau ikut kiai? Bukan kita merendahkan orang alim, tidak. Tapi sekarang ini mau dibenturkan antara Allah dengan selain Allah. Karena Rasul berbicara, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Maka imam yang 4 sangat takut kepada Allah Azza wa Jalla, tidak berani melawan Allah, tidak berani melawan Rasul. Maka Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Idza wajadtum qawli," kalau ketemu pendapatku yang menyelisih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, "Fadribu qawli ardhal haid," lempar omonganku di belakang tembok ini. Kalau kita apa? Jangan. Subhanallah. Wa yusallimu taslima, patuh sepatuh-patuhnya terhadap keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah asyhadu anna Muhammad Rasul kita benar. Luluslah kita di dalam kubur. Tapi bagaimana akan lulus di dalam kubur sementara itu penentuan di dunia saja tidak paham? Diajak pula tidak mau. Lantas maunya apa? Mau masuk surga langsung? Ya enggak bakalan, melalui jalurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik para hadirin, membukakan hati kita di tempat yang mulia, di masjid yang mulia ini. Allah Azza wa Jalla memberikan kita hidayah. Sebab antum semua saudara-saudara saya, teman-teman saya juga menghendaki bagaimana kita mendapatkan jalan yang benar. Jalan yang benar garisnya sudah jelas. Qala Allah
wa qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kita berdoa kepada Allah, diberikan kita hidayah, diperbaiki negeri kita, diluruskan pemimpin-pemimpin kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memenangkan seluruh kaum muslimin di seluruh negeri, dan kita pun kaum muslimin disadarkan akan ajaran agama kita dan tidak menjadi pengekor terhadap orang-orang luar Islam. Allahumma ghfiril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma arzuqhumul bitanata as-salihata tu'inuhum 'alal khair ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna ibadu banu abidik nasina biyadik madin fiyana hukmuk adlun fina qada'uk. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا وفي فلسطين وفي اليمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم كن عونا عليهم. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.